Selamat pagi, Dek. Perkenalkan saya Dr. Faye yang akan melakukan prosedur sirkumsisi atau kitanan ya, Dek. Jadi, untuk manfaatnya adalah untuk kebersihan ya, Dek. Jadi, mungkin nanti akan terasa tidak nyaman, tapi nanti akan diberikan bius ya, Dek. Jadi, akan tidak terasa untuk adik gitu. Kemudian nanti setelahnya adik harus menjaga kebersihan dengan baik selama penyembuhan supaya tidak ada resiko infeksi atau perdarahan kembali. Sebelumnya orang tua boleh tanda tangan terlebih dahulu untuk lembar persetujuannya ya. Kemudian saya akan memastikan bahwa lembar persetujuan sudah dilengkapi dengan tanggal dan waktu. Kemudian adik dalam posisi terlentang ya, Dek. Kemudian sudah dibersihkan ya, Dek. Baik, jika sudah, saya akan menyiapkan untuk instrumen, alat bahan, dan ke area steril untuk melakukan tindakan yang efisien dan mencegah kontaminasi. Selanjutnya, saya akan melakukan tindakan cuci tangan, kemudian kenakan APD steril, sarung tangan, dan juga topi dan masker. Belum melakukan anestesi, kemudian saya akan melakukan antisepsis pada area operasi sentrifugal 3 kali dan saya akan diamkan minimal 2 menit. Kemudian saya akan persempit lapak pandang dengan tindakan dok lubang steril. Kemudian saya akan melakukan anestesi lokal, yakni subcutaneous ring block dari tusukan awal pada pangkal penis posisi jam 12, kemudian saya injeksi 0,1 mili subkutan. Kemudian saya aspirasi terlebih dahulu. Jika tidak ada darah, kemudian saya lanjutkan dengan injeksi 2 hingga 3 mili untuk memblok saraf dorsalis. Kemudian saya arahkan lateral dan aspirasi kembali, injeksi sambil menaruh jarum. Kemudian saya akan injeksi tambahan di jam 3 dan jam 9 untuk menyelesaikan blok secara sirkumferensial atau lingkaran. Kemudian saya akan konfirmasi anestesi setelah 5 menit dengan tes tabik dengan klem. Kemudian saya akan menarik prepusium ke arah proksimal hingga terlihat sulcus coronarius dan pangkal mukosa dari prepusium. Kemudian saya akan membebaskan perlengketan dengan klem jika ada, kemudian membersihkan smegma dan juga menggunakan kasa povidone iodine. Kemudian saya akan mengembalikan prepusium dan juga saya akan melakukan marking dengan V di frenulum. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan klem pada jam 11, 1 dan juga jam 6. Kemudian saya akan meregangkan prepusium dan stabilisasi frenulum sebelum dilakukan insisi. Kemudian saya akan melakukan insisi dorsal dengan cara menjepit prepusium di jam 12 dengan klem lurus, kemudian saya akan lepaskan. Kemudian saya akan gunting prepusium di garis crush hingga berkas marking. Kemudian saya lanjutkan dengan eksisi sirkumferensial mengikuti marking ke arah lateral jam 9 dan jam 3 dan menyisakan cuff mukosa sebanyak 0,5 hingga 0,6 cm. Kemudian saya akan lanjutkan insisi ke ventral mengikuti marking V di frenulum dan frenulum tidak boleh direseksi. Selanjutnya saya akan mengekspos daerah luka, kompres dengan kasa, kemudian identifikasi titik perdarahan dan ligasi jika perlu. Kemudian saya akan mulai menjahit frenulum di jam 6, kemudian dengan jahitan matras horizontal simpul sebanyak 3 kali dan saya akan memastikan alignment dari rapim mediana lurus dengan frenulum sehingga jahitan harus dangkal untuk menghindari cedera uretra. Kemudian saya akan melakukan jahitan matras vertikal pada jam 12, 3 dan 9 dan memastikan alignment dari kulit mukosa. Kemudian saya akan jahit 2 hingga 3 simple interrupted pada setiap kuadran di antar jahitan kunci. Kemudian saya akan periksa kembali tidak ada perdarahan dan jahitan sudah baik. Kemudian saya akan melakukan balut luka dengan gel antibiotik, parafin gauze, kasal steril, kering. Kemudian saya akan memposisikan penis ke arah kranial dan fiksasi. Dan saya akan memastikan bahwa meatus uretra eksternal bebas dan tetap terbuka. Baik, Adik, prosedurnya sudah selesai ya, Dek. Saya bersihkan terlebih dahulu ya, Dek. Dan apakah Adik masih nyaman? Setelah memastikan bahwa pasien tidak nyaman, saya akan membuang sampah medis termasuk benda-benda tajam dan cuci tangan 6 langkah kembali. Selanjutnya, saya akan memberikan medikamentosa berupa analgetik dan antibiotik sesuai dengan guideline. Saya juga akan mengedukasi pasien bahwa untuk menjaga luka tetap kering 3 hari pertama, membersihkan sisa urin setiap selesai buang air kecil, dan juga istirahat serta menggunakan pakaian longgar serta diet yang bergizi. Kemudian, jika ada tanda
berbahaya seperti perdarahan aktif, kemudian perubahan warna, nyeri, edema atau bengkak yang progresif, kemudian discharge atau kayak ada keluar suatu keputihan begitu, kemudian demam atau kesulitan berkemih, wajib datang untuk segera kontrol. Dan jadwal kontrolnya saya akan membuat kesepakatan dengan pasien sekitar 5 hingga 10 hari. Kemudian saya juga akan mencatat tindakan pada rekam medis berupa indikasi sirkumsisi, waktu dan juga tanggal tindakan, jenis anestesia, kemudian berupa dosis, teknik dan juga lokasinya, kemudian jenis tindakan bedah, kemudian temuan yang muncul saat tindakan, komplikasi dan intervensi yang muncul, jumlah perdarahan total, kondisi pasien setelah tindakan, dan obat-obatan yang telah diberikan, serta juga instruksi post operasi dan rencana follow up-nya.